Kali ini ada sebuah cerita horor tentang pemandian air panas. Berendam di air panas merupakan salah satu kesukaanku bersama temanku. Tapi hobi ini juga yang akhirnya tidak lagi kami lakukan karena sebuah kejadian yang terjadi setahun yang lalu. Namaku Riko. Mimpi buruk ini terjadi sewaktu liburan sekolah. Saat itu, aku dan temanku berlima berencana berendam air panas di daerah Subang. Kami berangkat dari Bandung sekitar jam 9 malam, menggunakan mobil punya temanku, Diki. Setelah semua berkumpul, akhirnya kami pergi menuju Subang. Selama di perjalanan, kami terus bercanda, bahkan terkadang mengeluarkan kata-kata yang bisa disebut sompral atau berlebihan. Setelah sampai di Pasar Lembang, mobil Diki mulai tersendat. Kami berlima sebenarnya sudah mulai panik saat itu. Takut kalau mobil ini tiba-tiba mogok. Jalanan terlihat sepi karena ini bukan hari libur, membuat kami takut kalau mobilnya mendadak mogok dan sulit mencari bantuan. Benar saja, ketakutan kami akhirnya terjadi. Sekitar 15 menit dari Pasar Lembang, di jalan yang kiri dan kanan hanya ada pepohonan dan hutan, mobil kami mendadak mogok. Mesin mobil langsung mati begitu saja. Kami berlima langsung segera turun dan mendorong mobil ke sisi jalan. Dalam kebingungan dan gelapnya malam, Diki berkata kalau ini mungkin gara-gara kita sompral selama perjalanan tadi. Konon, jalan ini memang angker. Diki langsung memeriksa mesin mobil, tetapi nggak ada yang salah. Semuanya baik-baik saja. Gimana kalau kita dorong aja, kataku. Kami mulai mendorong mobil itu agar dapat hidup, namun hasilnya sia-sia. Mobil tetap tidak bisa dinyalakan. Udara malam begitu dingin. Jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam, dan kami semakin putus asa. Ketika itu tiba-tiba saja, kami semua terdiam melihat kabut berwarna hitam yang datang dengan cepat ke arah kami. Aku langsung berteriak, "Bro, mending kita masuk mobil aja deh. Itu lihat ada kabut." Kami semua berlari dan panik. Masuk ke dalam mobil, tapi pintu mobilnya tiba-tiba tidak bisa dibuka. Seperti ada yang mengunci dari dalam, padahal kunci mobil sedang dipegang Diki. Kami semua panik, sambil terus mencoba membuka pintu mobil. Kabut hitam itu semakin lama makin mendekat. Aku dan teman-temanku berteriak kepada Diki agar cepat membuka pintu mobil. Dan akhirnya, dia berhasil membuka pintunya. Kami berhamburan masuk ke dalam mobil secepatnya. Setelah berada di dalam, kami hanya bisa terdiam. Yang terdengar hanyalah suara angin yang berasal dari luar mobil. Wajah temanku semua terlihat tegang dan ketakutan. Aku coba melihat keluar, tapi hanya tampak kegelapan. Kabut hitam itu kini menyelimuti mobil kami. Dalam kebingungan, tiba-tiba saja mobil ini bergoyang dengan sendirinya. Seperti ada seseorang yang menggoyangkan mobil kami dari luar. Kami semua berteriak di dalam mobil. Aku yang ketakutan hanya bisa berdoa agar tidak terjadi hal yang buruk. Lalu Diki membunyikan klakson mobil, dan tiba-tiba saja kabut hitam itu menghilang begitu saja. Cahaya bulan mulai terlihat kembali. Kami hanya bisa saling pandang. Diki mencoba menghidupkan kembali mobilnya, dan akhirnya mobilnya menyala. Tapi saat Diki menyalakan lampu mobil depan, kami semua berteriak ketakutan ketika melihat sosok seorang laki-laki sedang berdiri tepat di depan mobil kami. Diki dengan sigap langsung menginjak pedal gas, dan mobil langsung melaju kencang, dan kami bisa menjauh dari tempat tadi. Sepanjang perjalanan menuju daerah Subang, kami semua terdiam. Beberapa saat setelah itu, aku bertanya kepada teman-temanku, apa sebaiknya kita pulang ke Bandung lagi atau meneruskan perjalanan?
Tapi semua temanku memilih untuk meneruskan perjalanan ini. Dan kurang lebih 30 menit kemudian, akhirnya kami sampai di pemandian air panas yang menjadi tujuan kami. Sesampainya di sana, kami langsung parkirkan kendaraan dan berjalan masuk ke area pemandian. Namun ada yang aneh dengan tempat pemandian ini. Karena di sana tidak ada petugas jaga yang memungut bayaran untuk tiket masuk. Setelah ganti baju, kami langsung masuk ke kolam. Aku sebenarnya merasa hal yang aneh. Kenapa tempat pemandian ini sangat sepi? Hanya kami berlima saja yang ada di situ. Tapi sepertinya temanku tidak menyadari hal itu. Mereka juga sepertinya sudah lupa dengan kejadian tadi. Tempat pemandian ini seperti tertutup dan tidak ada siapa-siapa. Beberapa saat kami bercanda sambil berenam air panas. Tiba-tiba saja dikagetkan oleh seseorang yang menyapa kami. "Maaf adik-adik, tadi kalian belum bayar saat masuk." Aku kemudian menjawab, "Pak, boleh nggak? Kami bayarnya nanti aja, setelah kami semua mau pulang." Dia hanya tersenyum dan pergi begitu saja. Setelah berpikir sejenak, aku sepertinya pernah melihat sosok bapak tadi. Badannya tinggi besar, dan dia menggunakan baju hitam. Astaga, aku baru ingat. Itu kan tadi sosok yang kami lihat saat mobil mogok tadi. Aku terdiam dan bulu kuduku berdiri. Bagaimana mungkin dia bisa secepat itu berada di sini? Diki menepuk punggungku dan bertanya ada apa dengan diriku. Aku mulai bercerita, dan wajah Diki mendadak pucat. Belum selesai kami membahas itu, tiba-tiba angin bertiup kencang. Kabut hitam yang sempat kami lihat tadi, kini mulai muncul kembali dan mulai mendekat ke arah kolam. Kami semua berlarian keluar kolam, namun kami kalah cepat dari kabut itu. Kabut itu mulai menutup kolam, dan kami semua mulai berpegangan tangan satu sama lain. Kabut hitam itu seperti mau menarik kami semua. Kabut hitam ini sangat gelap dan pekat sekali, sehingga kami semua tidak bisa melihat satu dan yang lainnya. Kali ini seperti ada sesuatu yang menarik kakiku secara perlahan. Kami semua berteriak sambil panik. Pelan-pelan, kabut hitam itu mulai menghilang. Kami semua berlari menuju ruang ganti dan buru-buru kembali menuju mobil. Saat sampai di parkiran, kami mulai ketakutan lagi. Karena pintu mobil mendadak tidak bisa dibuka kembali. Ketika kami sedang panik, tiba-tiba sosok laki-laki tadi kini terlihat berjalan mendatangi kami. Aku meminta Diki secepatnya membuka pintu mobil, dan setelah terbuka, kami semua masuk ke mobil. Laki-laki itu kini berada tepat di depan mobil. Wajahnya terlihat penuh darah seperti habis kecelakaan. Dia berjalan memutari mobil kami sambil menggedor-gedor kaca mobil. Wajah yang tadi terlihat ramah kini sudah hilang. Dia terus menggedor kaca mobil dari satu sisi ke sisi lainnya. Kami yang berada di dalam mobil hanya bisa berteriak ketakutan. Akhirnya sosok itu pun pergi berjalan mundur perlahan dan masuk ke hutan. Diki langsung menghidupkan kembali mobil dan menginjakkan pedal gas dengan kencang. Dan mobil pun keluar dari daerah pemandian itu. Akhirnya, kami memutuskan berhenti di sebuah warung yang berada di tepi jalan. Di sana kami turun dan istirahat sejenak. Di sela-sela obrolan kami, ternyata diam-diam sang pemilik warung menyimak obrolan kami. Kemudian dia bertanya tentang kejadian yang tadi kami alami. Dari situlah kami tahu sosok laki-laki itu ternyata memang makhluk halus yang sering muncul menunggu pengendara yang melintas. Konon, sosok itu adalah seorang laki-laki yang meninggal karena tabrak lari ketika sedang menyeberang di jalan yang tadi kami lalui. Demikianlah cerita horor tentang pemandian air panas. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya,
supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.